Tikam Samurai 2 di Negeri Matahari Terbit. Episode 49. Maut bertebaran di kuil Shimogamo. Tikam Samurai 2 di Negeri Matahari Terbit. Episode 49. Maut bertebaran di kuil Shimogamo. Michiko. Saburo Matsuyama berteriak histeris melihat kenekatan anaknya itu. Namun suatu keajaiban terjadi. Sebenarnya bukan keajaiban, tapi suatu kecepatan yang luar biasa. Si bungsu yang tegak 3 depa dari Michiko adalah orang pertama yang dapat melihat gerak tangan gadis itu. Dia melihat sesuatu yang mengkilap di tangannya yang keluar dari keranjang kecil itu. Dan tangan gadis itu menghujamkan ke dadanya. Nalurinya yang amat sensitif, yang dia bawa dari Gunung Sago, segera mengirimkan isyarat bahaya. Dan dengan gerak yang hanya berdasarkan nalurinya saja, samurainya tersebut, dan dalam sebuah gulingan di lantai, dalam jurus lompat tupai, samurainya bekerja. Samurai kecil di tangan Michiko kena dihantam samurainya. Samurai kecil itu terpental, menancap di loteng kuil. Michiko kaget. Semua pendeta juga kaget melihat kecepatan anak muda ini. Michiko menatap si bungsu. Dan tiba-tiba dia memeluk anak muda itu. "Bungsu-san, kenapa harus jadi begini?" isaknya. Sementara itu Saburo sampai di sana. "Michiko-san," katanya perlahan. Gadis itu menoleh pada ayahnya. Dan tiba-tiba dia berlari ke pelukan si ayah. "Ayah, dialah pemuda yang kuceritakan itu. Dialah yang 2 kali menyelamatkan nyawaku. Dialah yang, oh Tuhan, mengapa harus jadi begini? Biarlah aku mati ayah." Gadis itu hampir histeris. Saburo jadi kaget mendengar ucapan anaknya. Para pendeta yang semuanya juga telah mendengar cerita itu dari Saburo, juga jadi kaget. Saburo menatap si bungsu. Kedua musuh berbuyutan ini saling pandang. Dan kedua sama-sama terkejutnya mendapatkan kenyataan ini. Betapa tidak, si bungsu yang telah menolong Michiko sejak dari Tokyo, telah begitu akrab dengan gadis itu, yang secara jujur harus dia akui bahwa dia jatuh hati padanya. Ternyata gadis itu adalah anak musuh besarnya. Anak dari seorang lelaki yang telah menista dan memusnahkan keluarganya. Seorang fasis yang telah merejam dan menista negerinya. Tanpa dapat dia tahan, bulu tengkuknya sendiri menerima kenyataan pahit ini. Saburo Matsuyama demikian pula. Dia telah cuci tangan dari urusan-urusan duniawi. Dia ingin mencuci dosa yang dia perbuat selama perang dengan menjadi seorang pendeta. Keyakinan, amal saleh dan kedermawanannya menyebabkan dia diangkat oleh Dewan Pendeta menjadi kepala pendeta di kuil Shimogamo ini. Yaitu salah satu di antara tak banyak kuil yang berpengaruh tidak hanya di Kyoto, tetapi juga di kawasan Jepang bahagian selatan. 2 hari yang lalu dia demikian bahagia menerima kepulangan putri tunggalnya dari Tokyo. Dia terkejut mendengar bencana yang hampir menimpa anaknya. Dia sangat berterima kasih atas bantuan pemuda yang belum dikenal itu. Dia ingin mengadakan doa selamatan atas terhindarnya Michiko dari bencana tersebut. Dan dia telah merencanakan untuk datang hari ini selesai dia memimpin upacara keagamaan ke hotel anak muda itu. Michiko berkata bahwa anak muda yang menolongnya itu berasal dari Indonesia. Tak sedikit pun hatinya berdetak bahwa anak muda yang menolong anaknya itu adalah si bungsu yang mencarinya untuk membalas dendam. Dan kini dia dihadapkan pada kenyataan yang alangkah pahitnya ini. Dia melepaskan pelukan anaknya. Maju 2 langkah ke hadapan si bungsu yang tegak memegang samurainya dengan wajah dingin. Saburo berlutut di lantai. Membungkuk dalam-dalam. Kemudian terdengar suaranya bergetar. "Bungsu-san, terima kasih banyak atas pertolonganmu pada anak saya.
Semoga Tuhan membalas kebaikanmu. Saya tahu betapa pedihnya dendam yang kau simpan selama bertahun-tahun. Kini, saya akan menerima pembalasanmu. Bertahun-tahun saya menghindar dari rasa takut atas dosa yang saya perbuat. Tapi akhirnya Tuhan menunjukkan bahwa cepat atau lambat pembalasan atas dosa yang diperbuat manusia atas manusia lain pasti akan dibalaskan. Saya terima apapun pembalasan yang kau lakukan padaku. Si bungsu maju setindak dan mencabut samurainya. Dan tindakan inilah yang mendatangkan bencana yang tak terhindarkan di kuil Shimogamo itu. Dia maju mencabut samurainya tidak dengan maksud menebas leher Saburo yang menunduk itu. Dia ingin menancapkan samurai itu lantai di hadapan lelaki itu. Dan setelah ditancapkan, dia ingin berkata, "Kau lihatlah samurai ini Saburo. Putih berkilat tapi berlumur darah dan berbau maut. Dengan samurai ini dahulu keluargaku kau habisi nyawanya, kini dengan samurai ini pula aku menuntut balas." Itulah yang ingin dia perbuat dan ucapkan. Tapi para pendeta yang 16 orang itu, yang berkumpul di sekeliling si bungsu, menyangka bahwa dia akan menghentakkan ujung samurainya ke tengkuk obosan mereka. Karena berpikir demikian, maka wajar saja mereka turun tangan membela. 2 orang di antaranya, yang tegak dekat sebuah kursi, segera menyambar kursi itu dan menghantamkannya pada si bungsu. Anak muda ini mendengar desir angin kursi yang dihantamkan itu. Dan dia tahu bahwa dia diserang dari belakang. Dia berbalik dengan cepat. Tangannya yang memegang samurai terhunus itu bekerja cepat sekali. Kursi yang terbuat dari kayu keras itu putus seperti batang pisang. Patahannya beserpihan. Si bungsu sebenarnya tak mau segera menurunkan tangan kejam terhadap para pendeta itu. Dia sudah akan menghentikan serangannya. Tapi para pendeta itu justru melanjutkan serangannya. Mereka tetap menyangka anak muda ini akan membunuh obosan mereka. Pendeta gemuk yang memegang sisa kaki kursi yang runcing menghujamkannya kaki kursi itu kerusuk si bungsu. Si bungsu yang telah menghentikan gerakannya, jadi terlambat mengetahui serangan ini. Tak ampun lagi, rusuknya robek. Darah mengalir. Dan kesalahan pengertian kecil itu, segera robek menjadi perkelahian maut. Merasa dirinya dilukai, si bungsu sadar bahwa orang ini menghendaki nyawanya. Maka begitu kaki kursi yang runcing itu merobek rusuknya, samurainya bekerja 2 kali sabetan ke belakang. Perut pendeta itu robek. Temannya yang satu lagi melemparkan pula sisa kursinya pada si bungsu. Dan dia juga menerima bahagian yang mengerikan. Tangannya putus dan rusuknya robek menganga. Terlalu cepat kejadian itu untuk segera dipahami Saburo. Dia masih menunduk ke lantai, siap menerima pembalasan si bungsu ketika tragedi berdarah itu berakhir. Ketika mengangkat kepala, kedua pendeta itu sudah rubuh mandi darah dan mati. Rusuk si bungsu sudah terluka. Dia kaget dan segera berdiri. Dan kekagetannya ini disalah tafsirkan oleh pendeta yang lain. Mereka menyangka Saburo tegak untuk menyerang si bungsu. Padahal bekas perwira Jepang itu ingin menghentikan pertarungan tersebut. Begitu Saburo tegak, 4 pendeta segera menghantam si bungsu. Para pendeta dalam kuil ini tak seorang pun yang bersenjata. Senjata hanya mereka pakai ketika latihan di dojo. Mereka lalu menyerang dengan jurus-jurus kuntau, kungfu atau karate. Namun tangan kosong mereka, betapapun tangguhnya, menghadapi samurai si bungsu, benar-benar suatu hal yang patut dikasihani. Kalau saja lawan mereka bukan si bungsu, mungkin mereka bisa menang. Tapi lawan mereka adalah si bungsu. Untung saja anak muda ini tak mau turun tangan kejam pada penyerang-penyerang tangan kosong ini. Betapapun jua, dia bukan tukang bantai. Dan dia memang menghindarkan pembantaian itu. Dia bergulingan di lantai menghindarkan serangan itu. Keempat pendeta itu maju terus. Tahan.
Si bungsu berkata sambil menjauh. Tapi saat itu nampaknya bencana yang lebih jauh besar sudah tak terhindarkan lagi. Mendengar pekik Michiko dan bentakan-bentakan tadi, beberapa orang sensei instruktur silat yang tegak di teras mengawasi pendeta yang berlatih jadi kaget. Mereka segera masuk dan melihat betapa orang asing tadi berkelahi dengan pendeta-pendeta rekan mereka. Tentu saja mereka jadi marah dan bersamaan menghunus samurai. Begitu 4 orang sensei itu masuk, keempat pendeta bertangan kosong itu mundur. Dan keempat sensei itu mengurung si bungsu di tengah. Tahan. Si bungsu masih coba menghindarkan pertumpahan darah. Semua mundur. Terdengar perintah Saburo. Tapi situasi kembali tak memberi peluang bagi pendeta untuk menjalankan seruan si bungsu atau perintah Saburo. Keempat sensei itu sudah menggebrak maju. Seiring dengan pekik Michiko, 4 samurai menyerang si bungsu dari 4 jurusan di 4 tempat berbahaya dengan kecepatan yang terlatih. Para pendeta kuil Shimogamo ini adalah para pendeta yang disegani di Kyoto. Mereka disegani selain karena punya pengaruh dan wibawa yang sangat dihormati, juga karena di kuil ini terdapat pendekar-pendekar tangguh. Dan sebenarnya, menghadapi keempat sensei ini, jarang ada orang yang bisa luput dari ancaman maut. Dan itu juga sudah bisa diperhitungkan para pendeta tersebut. Termasuk Saburo. Orang tua bekas letnan kolonel bala tentara Jepang itu, segera maju menghalangi keempat anak buahnya. Dia tak ingin anak muda yang telah menolong putri tunggalnya itu celaka. Namun gerakannya terlambat jika dibandingkan dengan gerak samurai keempat anak buahnya itu. Tapi keempat samurai anak buahnya itu juga terlambat jika dibandingkan dengan gerak samurai si bungsu. Si bungsu, anak muda yang telah bertekad mati demi membalaskan dendam keluarganya itu adalah seperti malaikat maut yang luar biasa berbahaya. Sudah bertahun dia melatih diri. Dan kini saatnya hasil latihan itu dipergunakan. Kalau selama di Bukit Tinggi, Pekanbaru atau di Tokyo dan terakhir di Gamagori melawan bandit-bandit Kumagai Gumi, semata-mata untuk membela diri atau membela orang lain. Maka kini adalah tujuan daripada seluruh latihan yang bertahun dia jalani itu. Dia telah hidup menderita penuh cobaan di Gunung Sago. Itu semua dengan tujuan membalas dendam pada Saburo. Kalau di Bukit Tinggi dia diburu, kemudian membantu perjuangan kaum pejuang bawah tanah, itu semua juga dalam rangka mencari Saburo. Kalau di Tokyo dia melawan tentara Amerika dan melawan Yakuza, itu juga sekadar untuk mempertahankan dirinya agar tetap hidup untuk bisa bertemu Saburo. Kini dia berkelahi di hadapan Saburo. Bukan dengan Saburo. Makanya dia juga harus tetap hidup untuk bisa melawan Saburo. Sumpah ayahnya sesaat sebelum mati, dengan samurai tertancap di dada bahwa ayahnya akan membalas dendam pada Saburo, hari ini harus dia lakukan. Dia harus hidup untuk bisa melaksanakan sumpah dan dendam turunan itu. Karenanya anak muda itu kini berubah menjadi singa luka yang alangkah berbahayanya. Keempat samurai sensei itu dia tangkis dengan kecepatan yang luar biasa. Tangan para sensei itu tergetar dan pedih begitu samurai mereka beradu. Mereka terkejut. Namun itulah saat mereka terkejut untuk terakhir kalinya. Sebab setelah itu, kecepatan samurai orang asing itu sudah tak bisa lagi mereka ikuti. Tahu-tahu mereka mendapatkan diri mereka seperti dilumpuhkan. Ada yang merasa dadanya robek, ada yang merasakan jantungnya pecah. Ada yang merasakan perutnya ngilu. Lalu dunia mereka gelap. Mereka rubuh, mati. Hanya dalam sekali gebrak. Keempat sensei kuil Shimogamo ini mati. Namun murid-muridnya yang latihan di luar sudah membanjir masuk. Dan kini dengan tongkat yang panjangnya 1,5 depa, besarnya selengan lebih, mereka menyerang si bungsu. Si bungsu melihat ini sebuah bencana besar.
Betapapun tangguhnya dia, namun menghadapi tongkat panjang ini amat berbahaya. Dia tak bisa mendekati orang-orang itu. Itulah bahayanya. Lagi pula, dia harus menghemat tenaga. Sebab setelah ini, lawan yang harus dia hadapi adalah Saburo. Karena itu, begitu ada lowongan sedikit, dia lalu mempergunakan lompat tupai. Tubuhnya bergulingan di lantai. Tapi beberapa tongkat sempat menghajar tubuhnya. Sakitnya bukan main. Dia menahan sakitnya dengan tetap bergulingan. Yang dia tuju adalah Michiko. Dan dalam gulingan terakhir dia mencapai diri Michiko yang terduduk lemah dan menangis. Dia sambar tubuh gadis itu. Membawanya bergulingan di lantai. Sebelum orang-orang tahu dan sadar apa yang terjadi, dia sudah bangkit mengapit Michiko dengan melekatkan samurai itu ke leher gadis tersebut. Majulah, dan gadis ini akan kupotong lehernya. Dia mendesis di antara nafasnya yang memburu. Semua orang terpaku di tempatnya. Saburo terbelalak. Michiko menggigil dan menangis. Perintahkan mereka mundur semua, Saburo. Atau kau ingin anakmu ini terbunuh? Suara si bungsu mengancam lagi seperti sayatan pisau cukur. Mundur, mundurlah semua, kata Saburo. Suaranya terdengar sangat bermohon. Dia sangat mengkhawatirkan nasib putrinya. Belasan pendeta itu segera mundur. Dan di tengah ruangan kini tegak si bungsu mengepit Michiko. 5 depa di depannya tegak dengan tubuh lunglai Saburo Matsuyama. Si bungsu menatap keliling. Menatap pada pendeta-pendeta yang mengepungnya. Kini seluruh pendeta yang di luar yang tadi latihan di altar doyo, sudah masuk. Mereka memegang berbagai senjata. Tongkat kayu, samurai, rantai, double stick dan tombak. Di tengah ruangan, selain si bungsu, Michiko dan Saburo, juga tergeletak 4 mayat pendeta yang mati dimakan samurai si bungsu. Para pendeta yang masih hidup termasuk Saburo, benar-benar terkejut melihat kehebatan orang asing ini mempergunakan samurai. Tak pernah terbayangkan di pikiran mereka bahwa ada seorang asing yang akan mampu mempergunakan samurai seperti itu. Mereka kini tegak dengan diam. Kalian dengarlah. Si bungsu berkata dengan tetap mengancamkan samurainya pada leher Michiko. Saya tak bermusuhan dengan kalian. Saya datang dari Indonesia mencari seorang lelaki yang telah membunuh ayah saya dengan licik. Yang sampai hati membunuh ibu saya. Seorang perempuan yang tak berdaya. Lelaki itu juga memperkosa kakak saya. Kemudian, setelah dia puas, dia membunuhnya. Lelaki jahanam itu menghantam saya dengan samurainya. Saya rubuh. Kemudian lelaki itu, yang memimpin sebuah pasukan yang paling kejam, membakar kampung saya, membunuhi para lelaki dan kanak-kanak. Memperkosa perempuannya. Tuhan menakdirkan saya tetap hidup. Saya bersumpah untuk mencari lelaki itu. Saya berlatih samurai. Dan bersumpah akan membunuh lelaki jahanam itu dengan samurai yang dia pergunakan membunuh keluarga saya. Dari jauh saya datang, di sini saya temukan lelaki itu. Dialah obosan Saburo Matsuyama. Si bungsu menunjuk pada Saburo dengan ujung samurainya yang berlumur darah. Semua pendeta kuil Shimogamo itu tertegun. Mereka menatap pada obosan mereka. Suasana jadi amat sepi. Saburo menjatuhkan diri. Berlutut di lantai. Kepalanya menunduk dalam-dalam. Lalu terdengar suaranya serak. Benar. Semua yang diucapkan anak muda itu adalah suatu kebenaran. Hidup saya di masa lalu dilumuri dosa dan darah. Apa yang dia katakan memang benar, saya pantas menerima pembalasan yang setimpal. Suara obosan itu mirip sebuah tangisan. Bergetar dan nyata batinnya sangat terpukul. Semua pendeta yang mendengar pengakuan itu seperti mendengar petir di siang hari. Mereka adalah orang-orang pencinta perdamaian. Kuil Shimogamo selain disegani karena pendekar-pendekarnya,
Karena obosannya yang berwibawa juga disegani dan banyak pengikutnya karena kasih sayang yang disebarkannya. Di Kyoto ini ada beberapa buah kuil besar. Kuil-kuil besar yang dihormati dan disegani orang itu adalah kuil Shimogamo, kuil Daitokuji dan kuil Kinkakuji. Keduanya terletak di daerah Kitaku. Kemudian kuil Kitano, kuil Myoshinji, kuil Koryuji, kuil Toji dan kuil Higashi Honganji. Namun di antara kuil-kuil besar itu, maka kuil Shimogamo merupakan kuil yang paling dihormati dan disegani penduduk Kyoto. Dan kini, ternyata obosan mereka, kepala pendeta yang selama ini mereka hormati, yang selama ini mereka banggakan, dituduh sebagai seorang pembunuh, penyebar bencana, pemerkosa dan malah pembunuh kanak-kanak. Mereka hampir-hampir tak percaya. Tapi betapa mereka takkan percaya, kalau obosan sendiri mengakui hal itu. Bagi Saburo, ini adalah pukulan terhebat selama hidupnya setelah kematian istrinya. Melihat Saburo yang berlutut di lantai itu, si bungsu berkata, "Bagaimana kalau hari ini anakmu ini kuperkosa sebagai balasan atas yang engkau perlakukan pada kakakku, pada puluhan wanita Indonesia lainnya semasa engkau jadi perwira Kempetai?" Kepala Saburo terangkat menatap pada si bungsu. "Ampunkan saya, jangan sakiti anak saya. Engkau cencang dan bunuhlah saya, tapi jangan ganggu anak saya." Suaranya yang bermohon itu tambah menyakitkan hati si bungsu. "Bukankah ketika engkau akan membunuh ayahku, ibuku datang menyembah kakimu, memohon belas kasihanmu agar jangan membunuh suaminya? Namun saat itu engkau tega membunuhnya. Sekarang aku akan bunuh anakmu." Sebenarnya tak ada niat si bungsu untuk menyakiti Michiko. Namun ingatan terhadap kematian ayah, ibu dan kakaknya benar-benar melukai hati anak muda ini. Dan tanpa dapat dia kuasai sepenuhnya, tangannya bergerak mendorong tubuh Michiko yang ada dalam dekapannya. Gadis itu terpekik dan rubuh mandi darah. Pakaian tentang punggungnya robek. Darah mengalir dari sana. Saburo terlompat tegak. "Michiko-san," Saburo benar-benar memekik dan menangis sambil menubruk tubuh anaknya itu. Gadis itu memang jantung hatinya. Anak tunggal yang sangat disayangi. Melihat si bungsu sudah mencelakai Michiko, dua orang pendeta yang menjadi instruktur samurai maju serentak. Namun yang mereka hadapi saat ini, mungkin satu-satunya manusia yang tercepat mempergunakan samurai di seluruh tanah Jepang saat itu. Hal itu segera terbukti, ketika dengan kecepatan yang tak terikutkan oleh mata, samurai di tangannya membabat samurai di tangan kedua sensei itu. Kedua samurai pendeta itu hampir saja terpental ke udara saking kuat dan kukuhnya benturan samurai si bungsu. Mereka kaget. Dan kekagetan itu adalah kelemahan mereka. Sebab waktu yang sedetik untuk kaget itu sudah terlalu panjang bagi si bungsu. Samurainya bekerja lagi. Salah satu samurai di tangan pendeta itu terpental ke udara. Dan kedua pendeta itu rubuh dengan dada robek. Si bungsu berputar, dan samurainya memukul samurai yang terpental ke udara, yang saat itu sedang meluncur turun. Terdengar suara besi beradu dan bunga api memercik. Kemudian samurai pendeta yang terpukul itu tertancap setengah jari dari tubuh Saburo Matsuyama yang tengah memeluk Michiko. Kejadian beruntun itu amat cepat. Suasana tiba-tiba jadi sepi. Samurai yang tertancap di lantai itu bergoyang. "Apakah engkau akan berlindung terus di balik punggung murid-muridmu, Saburo? Apakah engkau tak mengenal malu menyuruh pendeta yang tak berdosa ini untuk bertarung menyelamatkan nyawamu? Tegak dan pertahankan dirimu. Aku bukan hewan seperti engkau yang sampai hati membunuh perempuan. Anakmu hanya terluka kulit." Suara si bungsu terdengar dingin. Dan dia tegak dengan samurai berdarah di tangannya. Dengan kaki terpentang lebar. Michiko memang tak cedera. Hanya kulit punggungnya luka sedikit. Luka tergores.
Si bungsu memang tak berniat mencederainya. Dia hanya bermaksud memancing amarah Saburo untuk mau melawannya. Dan kali ini, tak seorang pun di antara para pendeta yang puluhan banyaknya itu berani maju menyerang. Sudah 8 orang pendeta-pendeta kuil mereka yang menemui ajal di tangan anak muda perkasa ini. Dan ke-8 orang itu, semua adalah para sensei. Instruktur mereka. Kalau instruktur mereka saja dengan mudah dirubuhkan anak muda itu, apalagi diri mereka. Kini mereka hanya tegak berkeliling menanti sikap obosan mereka. Saburo akhirnya tegak, menatap pada si bungsu. Dia akhirnya menyadari bahwa anak muda ini tak berniat mencelakai diri Michiko. Dia akhirnya menyadari bahwa dari jauh anak muda ini datang benar-benar dengan maksud mencari dan menghendaki nyawanya. Dia sudah mengukur kemampuan anak muda ini dalam memakai samurai. Dalam kempetai yang bertugas di Asia, dia termasuk salah seorang samurai yang tangguh. Tapi, kini melihat cara anak muda itu mempergunakan senjata tradisional mereka itu, dia yakin jarang tandingannya di negeri ini. Anak muda ini bersilat samurai bukan dengan sistem dan ilmu samurai yang biasa. Dia bersilat dengan hati dan instingnya. Inilah kelebihan anak muda itu. Kelebihan yang tak mungkin ditandingi. Namun, meskipun dia sadar bahwa anak muda itu takkan terlawan, dia tak mau membuat anak muda itu kecewa. Dia harus melawannya. Anak muda itu tak mau membunuh Michiko. Itu saja sudah sebuah kebaikan yang takkan mungkin dia lupakan di akhir hayatnya ini. Baiklah. Saya akan melawanmu, katanya perlahan. Kemudian perlahan dia mencabut samurai yang terancap di lantai di sisi Michiko. Dia tegak lurus-lurus menatap si bungsu. Lalu perlahan-lahan kepalanya berpaling kepada para pendeta anak buahnya yang tegak berkeliling. Jika dia keluar sebagai pemenang dalam perkelahian ini, biarkan dia keluarkan dengan selamat dari sini. Dia menang dalam suatu perkelahian yang terhormat. Karena itu dia berhak dihormati sebagai seorang samurai sejati. Sehabis berkata begini, dengan cepat kakinya menggeser 2 langkah menghampiri si bungsu. Michiko sudah tak sadar diri. Dia tetap terlentang. Ketika si bungsu mengancamkan samurai ke lehernya, dia ingin mati saja di tangan anak muda itu. Dan ketika si bungsu akan membunuh atau memperkosanya, dia sudah tak sadar diri. Hatinya benar-benar sakit dan terluka mendengar ucapan anak muda yang diam-diam dia cintai itu. Kalau saat ini dia jatuh pingsan, maka dia pingsan bukan karena luka di punggungnya, melainkan karena luka di hatinya. Bersambung ke episode 50.